Ya, ada satu lagi, Ustaz. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas terbacanya surat saya di Ahad pagi ini, serta mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah dan kurang berkenan, mungkin karena kebodohan saya, mohon pencerahan Al-Ustaz. Sebagai pengantar surat ini, perlu saya perkenalkan diri saya, Ustaz. Nama saya Bribtu Roni Andriantoro, profesi saya sebagai Polri. Saya pendengar setia Radio Persada kurang lebih 1 tahun ini. Melalui radio jika tidak sedang piket dan menggunakan radio HP jika saya sedang melaksanakan tugas piket siang ataupun piket malam. Karena kami piket dibagi dalam 3 regu, piket selama 12 jam dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam dan jam 8 malam sampai jam 8 pagi. Acara di Radio Persada tidak pernah lepas dari pendengaran saya. Apalagi siaran unggulan rekaman pengajian Ahad pagi tiap jam 6 pagi, jam 2 siang dan jam 8 malam, serta kajian live jihad pagi serta Ahad pagi, acara-acara lain di Radio Persada yang sangat berguna bagi syiar Islam juga tak lepas dari pendengaran saya. Alhamdulillah Ustadz, jujur saya akui setelah mendengarkan kajian di radio, saya merasa mendapatkan hidayah dari Allah. Benar kata Ustadz, setelah mengaji yang tadinya tidak tahu, saya jadi tahu. Yang tadinya tidak mengerti, sekarang jadi mengerti. Dan setelah mengamalkan hasil kajian, saya merasa menjadi orang yang asing, Ustadz. Tapi insya Allah, serta mohon doanya, saya tetap istiqomah. Mohon maaf sebelumnya, karena kebiasaan saya mendengarkan kajian dari MTA lewat radio dan saya amalkan dalam keseharian, baik di rumah dan dalam pelaksanaan tugas, rekan-rekan seprofesi saya memanggil saya dengan sebutan Roni Sukino. Dan saya malah lebih terkenal dengan Roni Sukino. Mohon maaf Ustadz jika Ustadz tidak berkenan. Karena kata rekan-rekan, saya sudah lain dalam beragama, tidak seperti pada umumnya, tetapi saya tetap pada pendirian saya. Karena saya yakin ini adalah jalan yang lurus. Biarlah kafilah tetap berlalu, anjing menggonggong kita lempar pakai batu. Kata Pak Amin Rais. Sewaktu memberikan tausiah di gedung MTA Pusat pada Ahad pagi beberapa waktu yang lalu. Alhamdulillah, ilmu agama kajian di MTA, walaupun saya baru bisa mendengarkan dari Radio Persada, insya Allah tetap saya amalkan di kehidupan keseharian. Walaupun banyak tantangan yang saya hadapi, saya tidak akan takut pada siapapun kecuali pada Allah. Saya selalu berdoa Ustadz, memohon ampun atas dosa-dosa saya dan memohon kepada Allah agar diberikan keteguhan iman, ditunjukkan jalan yang lurus. Insya Allah dalam waktu dekat saya mohon izin bergabung ikut ngaji di MTA terdekat. Saya tinggal di Prambanan Klaten, tepatnya Dukuh Koplak, bukan Kiai Koplak, seperti jimat penyesat umat yang pernah diserahkan di Ahad pagi, yang pernah saya dengarkan di rekaman jihad pagi. Mohon izin saya ulang. Nama dukuh saya Koplak, RT 1 RW 2, Desa Kebon Dalem Kidul, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten. Saya bertugas di Polres Klaten dan ditempatkan di salah satu polsek di kaki Gunung Merapi, yaitu Polsek Manisrenggo, Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten. Dalam menjalankan tugas sehari-hari, saya merasa terbentur dengan kemusyrikan dan kemaksiatan. Semoga Allah mengampuni dosa saya. Pertanyaan, di wilayah hukum kami, masyarakat sekitar sering mengadakan acara syukuran, baik khitanan, mantu, selamatan, syukuran, ulang tahun, dengan nanggap kesenian tradisional Jatilan, yaitu kesenian tarian oleh sekelompok laki-laki dengan kuda kepang. Sebelum acara dimulai, pimpinan grup Jatilan tersebut membakar kemenyan dan kembang ditaruh di mangkok-mangkok, dikasih air, ditaruh di pojok-pojok panggung,
kemudian sambil mulutnya kumat kami tidak jelas. Selanjutnya acara dimulai dengan diiringi gamelan. Di tengah acara penari banyak yang bertingkah aneh yang menurut orang-orang ndadi, yakni kerasukan roh jahat. Lalu mereka bertingkah aneh, ada yang makan kembang, ada yang makan kaca bolam lampu, yang lebih ekstrim lagi, ada pula yang makan ayam kecil atau kutuk hidup-hidup dengan cara leher diputus pakai tangan, lalu dimakan berebutan hingga bangkai ayam terbelah tidak karuan sesama penari jadilan tersebut. Setelah itu lalu ada pawang-pawang jadilan yang menyadarkan penari-penari dengan cara memegang kepalanya. Menurut mereka menarik roh jahat yang merasuki penari. Lalu penari nampak sadar kembali seperti semula. Di sela-sela jatilan tersebut juga diselingi semacam puji-pujian atau selawatan yang diiringi tabuh-tabuhan dan gamelan oleh seorang penyanyi, dan juga ada lagu-lagu dangdutan yang penyanyinya berjoget erotis, berpakaian tetapi menurut saya seperti telanjang. Perlu diketahui Ustadz, acara tersebut sangat banyak penontonnya baik di wilayah tersebut atau sekitarnya dan dari luar wilayah. Yang menjadikan saya merasa bingung, saya diperintahkan oleh pimpinan untuk melaksanakan pengamanan acara tersebut. Karena acara tersebut dinyatakan sebagai kesenian tradisional dan penyelenggara sudah memenuhi ketentuan dan persyaratan perizinan dari tingkat RT sampai kecamatan, sehingga Polsek berkewajiban memberikan izin dan melaksanakan pengamanan acara tersebut. Selama ini, jika saya mendapat perintah pengamanan sesuai surat perintah tugas dari atasan, saya memilih untuk tidak seperti anggota yang lainnya yang berada di lokasi jatilan. Saya memilih melaksanakan pengaturan arus lalu lintas di arah lokasi tersebut atau melaksanakan pengamanan di tempat-tempat parkir sekitar lokasi, karena pengunjung yang menggunakan sepeda motor sangat banyak sekali. Hal tersebut saya lakukan dengan tujuan untuk melaksanakan pengamanan terhadap gangguan Kamtibmas dan antisipasi terjadinya tindak kejahatan curanmor. Setelah pelaksanaan pengamanan kegiatan tersebut, biasanya tuan rumah memberikan sekedar uang bensin kepada anggota yang melaksanakan pengamanan. Selama ini yang saya lakukan, saya menolak uang bensin tersebut dengan alasan matur nuwun Pak, bensin kula tasih isi. Jadi uang bensin tersebut yang membagi senior kami. Hal yang demikian itu bagaimana Ustadz? Mohon pencerahan Ustadz. Yang saya lakukan tersebut apakah dibenarkan menurut tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasul, dan berdosakah saya Ustadz? Terima kasih atas jawaban Ustadz. Mohon doanya Ustadz serta jamaah akad pagi yang hadir di majelis ini, agar kami diberikan kemudahan oleh Allah dalam menjalankan tugas negara, serta kami Polri yang muslim dan muslimah tetap istiqomah di jalan Allah, amanah, dan senantiasa melayani, melindungi, mengayomi masyarakat. Terima kasih Ustaz. Ya, ini polisi yang baik nih. Udah dua ini loh, yang kemarin dari mana kemarin tuh? Anda ya? Dari Kerawang. Polisi karena mendengarkan radio atau ikut ngaji. Dulu kalau ada orang jual miras itu, ya, mau digerebek, itu diberitahu dia. Nah, ini ada yang gerbekan teman saya, disuruh delik kesik, sehingga tidak ketemu. Terus dia nanti dikasih ongkos berapa? 100.000. Ya, nah, sehingga maksiat-maksiat itu tidak akan terberantas. Wong berantasnya wong pura-pura. Pura-pura sing berantas kancane dikandani kancane. Terus untuk setoran nanti didum. Ini juga polisi yang baik juga ini. Polisi yang baik, ya menjaga keamanan. Coba sekarang pikiran kita kalau Bapak tadi tanya ya, menurut Quran dan Sunnah sama sekali tidak ada tuntunannya. Jauh tidak ada tuntunannya.
tapi sebagai alat negara untuk mengamankan, ya jangan terjadi keributan, apalagi lalu lintas, curanmor, itu bagus, baik. Kadang itu tadi ayam mentah terus dipotol gulune dimakan, itu cara apa itu? Cara binatang buas. Sebab Islam itu kalau mau makan binatang sebenarnya harus disembelih dulu. Kuwi mung dipotol lehernya, ditugel terus dimakan mentah-mentahan, ngerebutan akan sana. Ini kan sudah jauh dari Islam kan. Tuan nyanyian dengan erotis, ya pakaian perempuan-perempuan pakaiannya seperti telanjang. Mula sing nonton akeh banget. Ya memang yang menarik itu. Apalagi kalau nggak pakai pakaian, wah lebih banyak lagi yang nonton. Nah yang begitu tuh dilindungi, dijaga oleh polisi. Jaga. Maka mau baik apa negara kita kalau semacam itu? Kita tidak akan ganggu itu silakan. Tapi kami membuka pengajian, nyebarkan pengajian di mana-mana ya jangan diganggu. Harusnya dijaga. Rasa ada di Sukodono, Mondokan. Kita MTA di situ mau mendirikan gedung, seragen gitu loh. Dan kupingnya dong ngrungokke. Kita nggak takut masalah itu betul polisi tidak usah takut pada siapapun, kecuali takut pada Allah dan melaksanakan undang-undang yang berlaku di Indonesia ini. Kita juga tidak minta bantuan kepada siapapun, tidak. Ya, hanya kalau kita minta polisi, Muspida itu minta tegakkanlah hukum. Saya tidak minta dibantu MTA. Ya, ngeteke gedung sudah IMB sudah turun. Gedungnya neng lemah tanahnya sendiri. Pembiayaan pembuatan gedung urunan warga MTA sendiri. Tidak boleh oleh masyarakat. Berarti masyarakat itu kan berani dengan pemerintah. Sebab yang menurunkan IMB itu siapa? Pemerintah. Loh kok akhirnya pemerintah, sebenarnya kan tanggal 9 kemarin mulai, sudah kita mau ngangkuti material itu, jalan diblokir, dituruki batu dan sebagainya, dipalangi pring dan sebagainya. Akhirnya ya polisi, panggil Polresta Sragen, telepon saya, minta supaya ini ya sudah musyawarah singkatnya saja. Karena ini akan pemilu, pemilihan presiden, biar tidak ribut, ya kami tunda. Suruh Pak ini paling tidak tanggal 15 atau sampai 20 Juli. Dia membangun dengan catatan kalau kami mulai bangun jangan ada gangguan lagi. Tapi menurut undang-undang negara benar, ya. Padahal di sekitarnya situ belum ada rumah membangun pakai IMB. Nah MMTA ini memang memberi contoh yang baik jadi warga negara yang baik. Kalau memang peraturan itu harus pakai IMB, kita usul, kita berusaha dapat IMB. Setelah dapat IMB, tidak boleh bangun masyarakatnya. Lah kok aparat keamanan pemerintah tidak bisa ngatasi? Yang mestinya, yang nyalai aturan undang-undang negara itu yang ditindak. Yang benar harusnya dilindungi, harusnya malah terbalik. Maka negara semacam ini mau jadi apa kalau kita biarkan. Tapi kita sadar, memang kebaikan dan kebatilan itu selamanya akan selalu di persimpangan jalan. Yang hak dan yang batil itu akan selalu tidak bisa ketemu, bermusuhan. Maka bagaimanapun juga menghalang pengajian dengan cara apapun, pengajian jalan terus. Ya. Jalan terus. Jangan sampai kita melanggar larangan negara. Karena hidup di suatu negara. Taati peraturan negara. Nah, kalau aparat-aparatnya yang malahan ini, yang menurut aturan negara ini lah suruh ngalah. Ya, dah suruh calling down dulu, ngalah dulu. Yang menenggang dulu. Orang yang salah malah diberi kesempatan. Yang benar malah ditekan. Nanti kalau tidak sadar, Allah yang akan membalas pada mereka. Kalau balasan Allah sudah datang kepada mereka, jangan tanya. Ya dirasakan. Allah kan memberi tangguh. Ya kan?
Diberi tangguh, maksudnya tangguh itu berpikir. Kamu akan teruskan memihak kepada yang salah atau kamu kembali kepada yang benar. Ya. Kalau kamu tetap akan berpihak yang salah, tunggu azab Allah akan menimpa padamu. Kita enggak apa-apa, dakwah itu milik Allah, dihalangi manusia jalan terus, kita tawakal Allah. Yang kita harapkan pertolongan dari Allah bukan dari manusia. Ya. Maka kalau polisi ini bagus, jadi polisi yang baik ya seperti itu. Nah, tolong ini, saudara ini yang jadi polisi ini, teman-temannya yang belum mendengarkan pengajian, ya yang sekarang sudah benci, suruh coba dengarkanlah, dengarkan. Ojo geting sik sak durunge ngerti. Ya ta? Kalau disebut, tadi disebut siapa? Sebutannya? Roni Sukino. Rohi. Roni. Roi. Roni Sukino. Roni. Oh namanya polisinya Roni, jadi Roni Sukino. Bagus nih tambahin. Tambahin. Biar Bapak polisi ini juga selalu ingat. Ya. Bapak pekerjaan saya itu menyuarakan kebenaran. Yang sekarang menghina, ngece, dan mudah-mudahan Allah membuka hatinya. Membuka hatinya. Geting, urung tahu kenal wis geting. Tapi nek wong Jawa jare nek geting suwe-suwe nyanding. Ndak apa-apa lah. Lo nek dadi pejabat aja do kementus. Nek dadi pejabat kementus, dadi pejabat tidak lama. Nek pensiun mengkis-mengkis kamu. Ya wis ora iso kementus meneh. Apa sing dindelke? Nah, maka merakyat baik gitu lah. Ya, itu jadi aneh yang begitu-begitu malah dilindungi. Jaga keamanannya. Itu betul petugas memang menjaga keamanan apa yang ada budaya di Indonesia itu diamankan, yang meyakini kebudayaan seperti itu biar dilaksanakan, yang lain jangan boleh ganggu, maka biar yang begitu-begitu kita menjaga jangan sampai yang mengganggu. Nah pengajian dunia lebih penting. Pengajian itu membangun umat manusia di bidang mentalnya. Kalau mental orangnya rusak, walaupun negaranya kaya raya, mental pemegangnya rusak, tidak akan ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Malah jadi rusak nanti. Nah itu maka pengajian ini jangan dianggap malah bikin resah masyarakat. Wajar kalau masyarakat resah karena biasanya begini-begini judi boleh, ya kelonan karo gendruwo boleh, ya, mendem boleh. Lah kok bareng ada pengajian kok cak judi ndak mau. Cak mendem dengan jagongan enggak mau, cak jatilan, jogetan enggak mau. Itu akhirnya kok beda dengan umumnya. Memang Islam itu, ya, kata Nabi, lain. Ya, orang yang mengamalkan aturan Islam dengan benar akan mengalami asing seperti ketika baru datang. Bada'al Islamu ghoriban wa sayaudu ghoriban kama bada'a fatubalil ghuraba. Islam dulu ketika baru datang, nyeleneh. Pada saat itu disebut zaman jahiliyah kan. Bangsa tekan menekan, yang kuat menekan yang lemah, ngerampok. Ya, terus menzinai orang lain, membunuh anak perempuan. Itu mabuk-mabukan itu hampir menjadi kebiasaan. Itu kebiasaan saat setelah datang Islam, membunuh anak perempuan itu dosa besar. Sebab dulu kan anak perempuan yang lahir harus dibunuh, tidak boleh anak lahir perempuan. Ya. Zinaan itu menjadi kesenangan. Ada orang masuk Islam kok tanya pada Nabi, ya Rasulullah saya masuk Islam. Dulu saya suka judi, saya suka mabuk, saya akan tinggalkan semua. Tapi tolong izinkan satu yang dibolehkan, yaitu zina. Saya meninggalkan zina itu paling berat. Jadi itu suka mabuk, suka judi, suka zina. Mau masuk Islam itu ternyata semua tidak boleh. Masih minta keringanan pada Nabi, tolong ya Rasulullah izinkan satu ini, zina. Nabi itu mengatakan, bagaimana kalau zina itu jatuh pada istrimu? Oh jangan. Walaupun saya suka zina, kalau istri saya dizinai orang kan jangan nggak suka toh. Nah bagaimana kalau yang dizina itu anak perempuanmu? Oh ya enggak boleh.
Bagaimana kalau yang dizinai itu ibumu? Jangan. Begitulah perasaan wanita yang kamu zinai, dia juga punya istri, punya suami, punya orang tua, mungkin punya anak. Jadi kalau tahu itu dizinai, perasaannya seperti itu yang kamu rasakan. Dia mikir, kalau begitu ya sudah, syahadat sumpah, saya tinggalkan semua yang dilarang oleh agama, saya akan menjadi orang Islam yang baik, taubat dari semua kejahatan. Nah itu, zina tadi. Itu sadar begitu. Nah, sekarang enggak. Bagaimana bisa baik kalau membuka pengajian-pengajian saja tidak boleh maunya, bagaimana baik? Apa salahnya? Bikin resah katanya. Radionya bikin resah. Kalau bikin resah, sebetulnya mudah. Kalau kamu mendengarkan radio hatimu jadi resah, piye carane? Ojo radio ini kan mateni dari sumbernya sini, radiomu aja mbok setel gelombang kuwi. Golek gelombang liyane wae. Banyak yang suka mendengarkan radio, bahkan yang datang ini suka. Nanti kalau radio kita matikan, resah yang biasa dengar. Lapa yang ketagihan radio resah dibiarkan, tuh orang yang resah tidak mendengar terus kita turuti, apa begitu? Tidak adil kalau begitu. Maka mudah, kalau kamu gak senang dengar suara di MTA jadi resah, jangan nyetel radio MTA. Nah gitu tuh. Oh, gue karepe dhewe kok kaya sing duwe negara gitu loh. Negara itu punya aturan. Ini belum punya negara sudah ngatur sedemikian rupa. Malah pejabatnya diatur oleh orang ini. Nah, pejabat-pejabat yang mau diatur oleh rakyat itu hancur. Nabi kita mengatakan, rusaknya umat dahulu karena tidak tegaknya hukum. Maka kalau sekarang hukum tidak ditegakkan, ya akan rusak umat ini. Maka kita orang yang mengerti, ya, la yusliha akhira hadhi ummah illa ma aslaha awalaha. Umat manusia ini tidak akan jadi baik kecuali apa yang menjadikan umat yang dahulu. Yang dahulu itu umat jahiliyah seperti itu jadi baik, tentram, aman karena Islam. Karena diturunkan Nabi, diutus Nabi, turunkan Al-Quran, jadi baik. Sehingga orang jadi baik itu dengan Quran. Maka umat sekarang ini juga tidak akan jadi baik tanpa Al-Quran. Maka kita penyebar dakwah Al-Quran ini, apapun hambatannya terus sebarkan luas. Kalau tidak, makin hancur negeri ini. Sekarang kejahatan apapun sudah kita sering dengar lewat TV. Korupsi wis ora iso dirembuk, ora kena dihitung. Ya, wiwit lurah nganti pejabat tinggi negara sana. Dewan Perwakilan Rakyat tidak sedikit yang nyolongi maling ini banyak. Ya, banyak itu. Gubernur, bupati tidak sedikit. Padahal itu yang diseri amanat, mau apa Ustaz? Anak-anak pelajar, ya, dah perawan-perawan, gadis-gadis itu sudah, jangan dikira kalau belum punya suami itu masih gadis, ya, itu belum punya suami. Tapi hubungan begitu biasa. Malah sampai sekarang istilahnya ada kekerasan seksual, pelecehan seksual. Sampai kan sudah mendagangnya begitu, di Doli itu ditutup tempat kemaksiatan, jelas-jelas tempat pelacuran, ada yang membela. Maka kita dukung warga MTA Sidoarjo, ikut dukung. Keluarkan waktu itu pakai spanduk besar, keluar. Ya. Dengan damai, keluarkan itu. Dan dari sini juga dukung penutupan itu. Bupati Risma itu. Surabaya, wali kota Surabaya Putri itu. Lah kalau itu kita tidak khawatir, kalau isinya seperti itu, kita punya anak-anak putri, kita punya anak-anak putra remaja, kalau terjebak ke tempat itu apa yang terjadi? Kalau menurut Quran, kalau sudah generasi seperti itu, tanda-tanda kita akan menemukan generasi yang jelek. Karena sudah saya katakan berkali, menurut firman Allah, tanda-tanda generasi yang jelek itu, ya, adha'u shalah wattaba'u syahawat.
menyia-nyiakan sholat, dan menuruti hawa nafsu. Kalau sudah sholat diabaikan, hawa nafsu diperturutkan, fasaufa yalqauna ghayya. Pasti generasi itu menemui kesesatan. Nah, kita tentu tidak ingin punya anak, punya cucu. Ya, tentu tidak ingin generasi kita, anak cucu kita sesat. Karena Allah mengatakan ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu, jaga keluargamu, jangan tersentuh api neraka. Maka kita jaga. Wa anzir ashiratakal aqrabin, kerabat-kerabat dekat kita seru, jangan sampai masuk neraka. Adakan pengajian-pengajian ini. Nah, perkara orang-orang lain yang tidak mau jangan dipaksa. Agama Islam tidak memaksa orang untuk masuk agama Islam, tidak. La ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam masuk Islam, itu enggak ada paksaan. Tetapi apa? Karena sudah jelas jalan yang lurus dan jalan yang bengkok. Maka Allah menurunkan Al-Qur'an di jalan yang lurus, faqad hudiya ila siratim mustaqim, manusia suruh milih. Nah, alhamdulillah peraturan di negeri Indonesia ini sebenarnya sudah bagus. Ya, baik. Pengajian, dakwah tidak usah izin. Cukup pemberitahuan dengan maksud supaya mendapat jaminan keamanan. Sudah lah. Nah, tetapi peraturan ini dilanggar oleh para pejabat-pejabatnya sendiri. Sekarang kadangkala yang menurut peraturan malah dihambat, yang tidak menurut peraturan dasarnya mong pokoknya itu malah sing diberi kesempatan. Wong ditanya kenapa kamu kok enggak setuju MTA bikin gedung di sini pokoknya loh. Lah kalau model pokoknya itu hancur negeri ini. Katanya hukum jadi panglima. Nah mestinya panglima itu yang ditaati. Maka saya dukung ini polisi, tak doakan mudah-mudahan teman-temannya yang sekarang sinis manggil yang seperti itu maunya kan menghina ngejek, enggak apa-apa. Dianggap tidak umum, memang kalau beragama Islam jangan mengikuti umumnya orang. Dibaca ayatnya. Allah mengatakan wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhanna wa inhum ila yahrusun. Surat Al-An'am ayat 116, surat ke-6. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta terhadap Allah. Ada anatnya di situ. Seperti menghalalkan, memakan apa-apa yang telah diharamkan Allah dan mengharamkan apa-apa yang telah dihalalkan Allah, ya, menyatakan ya, bahwa Allah mempunyai anak. Ya, ya kan? Kalau kamu mengikuti kebanyakan orang di muka bumi ini, kamu akan tersesat dari jalan Allah. Mengikuti orang di muka bumi, misalnya apa? Ya, contohkan Pak Polisi tadi. Ada kita di sana, makan ayam, tidak disembelih, tugel wae golone, makan bangkainya gue rebutan, dimakan. Padahal bangkai itu hurimat alaikumul maitatu wadamu walamul khinjir. Hurimat alaikum maitah. Maitah itu bangkai. Haram. Bangkai dimakan itu haram. Nah, ya kalau orang itu malah makan bangkai ayam tadi tidak dicegah, malah ditonton, malah seneng, diberi support dan semangat. Nah, kita tidak mau. Kalau mau ya seperti itu. Itu namanya menghalalkan yang diharamkan oleh Allah. Sebaliknya, ya, yang dihalalkan oleh Allah malah diharamkan, yang diharamkan malah dihalalkan. Ya, Allah menghalalkan yang baik-baik, malah diharamkan.
Tak boleh. Allah melarang orang menghambakan diri kepada selain Allah. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Hambakanlah dirimu kepada Allah. Ya. Jangan mensekutukan Allah dengan apapun. Ada orang katanya kerasukan setan tuh iso muni sakarpe makan kembang dan sebagainya. Lah setan tuh menurut Allah, setan itu musuh. Ala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Musuh setan tuh musuhmu yang nyata. Nah kok malah dimerasuk ke bangga kerasukan setan. Maka jangan ikut-ikutan itu. Ya. Akan tidak ikut dianggap orang umum. Dia memang tidak umum. Kalau kamu beragama cuma ikut-ikutan orang umumnya itu tersesat dari jalan Allah. Maka Nabi mengatakan, Fatubalil ghuraba, bahagia orang yang dikatakan orang yang tidak umum karena menyalahi kebiasaan di masyarakat yang masyarakatnya sudah jauh dari tuntunan Islam. Sudah jauh dari tuntunan Islam. Ya bulan Ramadan itu, Pak. Bulan Ramadan itu di mana-mana ada pengajian. Lah kok malah radio kita nyiarkan pengajian malah supaya ditutup. Aneh kan? Berarti kan setan-setan ini yang seneng. Jadi mendengar keterangan Quran, mendengar keterangan yang buahnya itu, ya, yaj'aluna asabi'ahum minas sawaiqi hadral maut. Dibaca ayatnya itu, surat Al-Baqarah, ya 19 atau berapa itu. Jadi orang-orang yang hatinya tidak bersih mendengar ayat-ayat itu seperti hujan lebat disertai petir yang menyambar-nyambar. Maka kalau Quran diterangkan, dia menjadikan anak jarinya ditutupkan di telinganya supaya tidak dengar. Kalau mendengar Quran itu diterangkan seperti kesambar petir, maka ditutup telinganya. Ya, karena takut mati. Sebab kalau saya ngikuti Quran, semua kesenangan-kesenangan saya ini harus ditinggalkan. Masa hidup kok yang senang malah suruh ninggalkan. Nah hidup tanpa kesenangan ya akan cepat mati ini. Itulah. Itu Quran sudah cukup lengkap. Coba dibaca. Al-Baqarah ayat 19. Au kasayyibim minas samaa'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi azanihim minas sawa'iqi hadaral maut wallahu muhitum bil kafirin. Atau seperti orang-orang yang ditimpa hujan lebat dari langit disertai gelap gulita, guruh dan kilat. Mereka menyumbat telinganya dengan anak jarinya karena mendengar suara petir, sebab takut akan mati. Dan Allah meliputi orang-orang yang kafir. Ya, dibaca notnya. Yang dimaksud sebab takut mati, keadaan orang munafik itu ketika mendengar ayat-ayat yang mengandung peringatan adalah seperti orang yang ditimpa hujan lebat dan petir. Mereka menyumbat telinganya karena tidak sanggup mendengar peringatan-peringatan Al-Quran itu. Ya kan? Jadi seperti orang kafir, orang munafik. Walaupun ngaku Islam, tapi kalau mendengar peringatan-peringatan dalam Al-Quran, tidak suka. Maka telinganya ditutup tadi, digambarkan oleh Allah dalam Quran tadi, menutup telinganya supaya tidak dengar. Laksana petir, dia kalau mendengar suara Quran diterangkan itu seperti kesambar petir. Maka kalau ada kilat biar itu kupingnya ndang ditutup, sebab itu sebentar lagi akan ada petir. Nah, sebab petir lah ini juga gitu keterangannya tadi. Orang munafik, orang kafir itu kalau diterangkan ayat-ayat Quran tidak suka seperti kesambar petir. Ya, maka berbagai macam cara supaya tidak mendengar Quran itu. Nah, ditutup-tutup terus, masuk kuping kok tutup terus. Ya, disumpeli kapuk dan sebagainya itu. Nah, lah mestinya supaya tidak dengar radiomu patenono. Wes ora dengar kamu. Tapi kalau saya enggak dengar kadang-kala ya ketagihan. Pengen dengar.
Nah, itulah. Nah, akhirnya supaya tidak usah nutup telinga, tetapi tidak mendengar, karpe radio ini aja itu nyiarke. Dan radio kita itu sah. Ya, resmi, dapat izin dari Kominfo sana penyiaran. Dan kerjasama dengan Radio Kusuma juga sah. Kalau kita dapat izin penyiaran, malah disiarke, kita malah ditegur nanti dari Kominfo sana. Kenapa tidak izin tidak disiarkan? Nanti bisa dicabut izin kita itu. Ya. Maka desa Koramil yang tanda tangan Koramil, camat, polsek, ora iso nutup radio kuwi. Kuwi sing mengkai izin buka ya bukan kamu kok. Nek kamu yang memberi izin mungkin ora tahu di sini radio gini-gini. Sing di sini ya radio teng Pentalit itu yang di sini. Nah, aneh. Kalau kita pikir aneh. 90% katanya bangsa Indonesia beragama Islam. Kitab sucinya orang Islam Quran. Tapi kenapa orang Islam kok diterangke Quran malah enggak suka? Kerasukan setan malah suka. Ya, dia mengakui sendiri tadi, kerasukan setan, roh masuk setan, terus perbuatan aneh-aneh. Nah itu malah seneng ditonton. Ya inilah, tapi kalau kita kembalikan pada tuntunan Allah, memang apa kira kamu mau masuk surga? Sebelum Allah melihat bukti kesungguhan dan kesabaranmu. Am hasibtum antadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Jadi orang masuk surga tidak mengatakan saya beriman, itu tidak. Mesti diminta. Buktinya kalau kamu beriman, kamu bersungguh-sungguh. Mengamalkan Al-Quran, mengamalkan sunnah Nabi, menyebarkan bersungguh-sungguh. Dan sabar. Di dalam kamu bersungguh-sungguh mengamalkan Al-Quran tadi, mendapat tantangan, rintangan, cobaan, cemoohan, caci makian, sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Allah menyertai orang yang sabar. Kalau dicaci maki, dicela, terus kamu berhenti namanya tidak sabar. Jangan mengharapkan surga. Surga itu diperoleh dengan kesungguhan dan kesabaran. Maka orang yang beriman dikatakan oleh Allah, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang beriman itu orang beriman pada Allah dan Rasulnya, kemudian tidak ragu-ragu. Karena akan mengamalkan iman dalam kehidupan, mengamalkan Quran dan Sunnah dalam kehidupan, nanti akan ada tantangan-tantangan. Nah ini kamu tidak ragu-ragu menghadapi tantangan itu. Kalau perlu dibiayai dengan harta dan jiwanya, kalau perlu korbankan hartanya, korbankan jiwanya. Baru ulaika humus shadiqun. Yang begitu itu orang yang imannya benar. Iman baru disesen tanggane wis ora sida, imanmu bohong. Kadzib. Jadi ragu. Sedang orang yang tidak ragu-ragu, Allah akan membantu. Intan surullah dan surgum. Tetapi orang yang ragu dalam kebenaran, wartabat qulubuhum fahum fi raibihim yataraddadun. Allah akan menanamkan keraguan dalam hatimu dan selama hidup kamu akan selalu dalam perombang-ambing dalam keadaan kebimbangan, keraguan. Jadi aku seneng Islam ini ngamalke ragu-ragu. Nah, jadi tidak enak tak? Orang ragu-ragu itu. Maka orang Islam itu imannya pada Allah, imannya pada Rasulullah, tidak ada yang ditakuti kecuali Allah. Ya. Nanti kata kita nanti ada apa-apa dan sebagainya digerobyok karena ngaji dan sebagainya sampai mati umpamanya. Ya, kalau mati karena melaksanakan kebenaran, mudah-mudahan fisabilillah. Kalau tidak begitu apa dikira kita akan hidup terus? Ya, hidup terus kita. Tidak mati dengan, maka Allah katakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Andai kata mati, mudah-mudahan kita mati tetap di jalan Allah. Jangan sampai nanti mati di jalan setan. Dan menentang kebenaran mati, matimu di jalan setan. Ya, itu ya. Mudah-mudahan Pak Polisi tadi
beri kekuatan iman. Itu masih ada tantangannya nanti. Ya, tidak hanya itu, nanti lapor ke atasane, polseke, wes diambat aja munggah-munggah pangkat. Bisa jadi begitu. Bisa jadi, jane wis munggah pangkat, karena itu beda dengan yang lain dah, pangkatnya diambat. Tapi enggak apa-apa, wong pangkate ora mari-maregi. Banyak orang tidak punya pangkat malah wetenge wareg. Tapi yang punya pangkat malah keluwen terus. Ya. Nah, itu kan. Sekarang ini umat ini sudah kebanyakan terjangkit penyakit apa? Wahan. Penyakit wahan. Penyakit wahan itu kata Nabi hubbud dunya. Terlalu cinta kepada dunia. Asal mendapat dunia, kadang-kala agamanya korbankan untuk ditukarkan dunia. Penyakit wahan. Ya. Jadi asal dapat tukar dunia, walaupun ini batil, ini haram, tapi kamu jangan menyuarakan ini batil, ini haram. Tak kasih ini, meneng, ditempel dunia ini meneng. Nah, gitulah. Di mana-mana ini dah. Nah, hubud dunia. Maka kalau sudah penyakit hubud dunia itu menimpa pada umat Islam, kata Nabi, nilainya umat Islam itu hanya seperti satu makanan yang diadakan di satu piring, satu hidangan, direbutkan oleh orang rakus. Ibaratnya seperti piring itu ditempatkan makanan di situ, direbutkan oleh orang rakus. Dimakan tidak dimakan dengan enak nikmat oleh orang-orang yang ya, sopan berakhlak, tidak oleh orang rakus. Nah, seperti ayat tadi, pitik siji nggo rebutan, nanti dipotel-potel mentah-mentah dimakan itu kan seperti gambaran orang rakus itu seperti itu. Jadi umat Islam itu poteng sana poteng sini, malah orang di kekuatan apa-apa nggo rebutan sana sini, sudah jadi makanan malah. Walaupun besar, tidak ada kekuatan. Karena dipoteng-poteng sana sini. Ya Pak ya? Kita jangan termasuk. Kita harus jauh, mudah-mudahan tidak kena penyakit wahan. Maka Masjid Tafsir Al-Quran, lembaga dakwah. Dai-dai dari MTA jangan kena penyakit wahan. Ya, dakwah, tugaskan dari pimpinan pusat, dakwah ke sana, samina wa ta'na. Ojo tekon neng kono nanti amplopnya berapa. Kowe ngono malah ora slamet. Ya, ora slamet. Karena itu nyalai dakwah yang ditugaskan oleh Allah kepada nabinya itu jangan malah suruh menyatakan, "Qul," katakan Muhammad, "La as'alukum alaihi ajron." Aku tidak minta upah padamu. Dakwahku ini tidak minta upah apapun dari kamu. Jadi saya berdakwah itu kewajiban perintah dari Allah. Maka yang memerintahkan dari Allah, in ajriya ila ala rabbil alamin. Saya hanya minta upah dari Allah. Dan terhadap kamu, illa mawaddatan fil qurba. Saya dakwah Islam ini sudah terwujud, terjalin rasa kasih sayang di antara kalian. Karena terjalin. Dari dulu kaum jahiliyah dulu, ada dua suku namanya Aus dan Khazraj. Selalu berperang. Selalu perang terus, musuhan terus tiap hari. Tapi setelah datang Islam, masuk Islam di hatinya, menjadi bersaudara. Itulah, maka Islam itu disebarkan supaya kamu bersaudara. Maka ingat, Allah mengingatkan, wadhkuru ni'matallahi alaikum. Ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepadamu. Nikmat Allah ini maksudnya nikmat Islam. Idh kuntum a'da'am fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dulu ketika kamu masa jahiliyah, kamu selalu bermusuh-musuhan. Setelah kamu memakai Islam, kamu menjadi orang yang bersaudara. Coba dibaca aja ayatnya itu, surat Al-Imran. Surat Al-Imran ayat 103.
Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala syafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu, yakni pada masa jahiliyah bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara. Dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu darinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Tujuan dakwah itu antara lain. Orang yang tadinya selalu bermusuhan dengan didakwahi menerima Islam menjadi bersaudara. Ketika kamu kafir selalu berperang-perang digambarkan oleh Allah hampir kamu masuk neraka, berada di tepi jurang neraka. Karena kalau kamu perang, ada yang mati dalam keadaan kafir, masuk neraka. Maka fa'anqadhahu minha, diangkat kamu dari jurang neraka tadi dengan nikmat Islam tadi, sehingga kamu tidak jadi masuk neraka. Nah, itu sehingga tujuan dakwah itu disebarkan biar orang menerima Islam, tidak ada permusuhan, kasih sayang timbul. Banyak orang Islam yang memusuhi karena tidak paham tentang Islam. Kalau sudah paham, memusuhi sesama muslim itu haram hukumnya. Memerangi haram hukumnya. Menginjak-injak kehormatannya haram hukumnya. Merugikan harta orang lain haram. Maka Nabi mengatakan, al-muslimu lil muslimi haramun damuhu wa irduhu wa maluhu. Orang muslim satu dengan yang lain itu haram darahnya, haram kehormatannya, haram hartanya. Maka sesama muslim itu supaya timbul kasih sayang. Kalau tidak begitu kamu tidak akan masuk surga. Karena Nabi kita mengatakan la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Ala tulkum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbabtum afsu salam bainakum. Itu tujuan dakwah. Kamu tidak akan masuk surga sehingga kamu beriman. Dan kamu tidak dikatakan beriman sehingga kamu berkasih sayang. Sehingga sesama muslim itu harus tertanam rasa kasih sayang. Seperti satu tubuh. Di hadis lain Nabi mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kamu tidak dikatakan beriman kalau kamu tidak mencintai saudaramu seperti cinta pada dirimu sendiri. Kalau dirimu disakiti kamu gak suka, mestinya jangan sampai nyakiti orang lain. Kalau dirimu dihina tidak suka, jangan menghina orang lain. Kalau kamu disayangi orang lain kamu suka, sayangi orang. Sehingga timbul rasa kasih sayang sesama muslim. Maka kamu tidak beriman kalau tidak ada rasa kasih sayang. Maukah saya tunjukkan sesuatu perkara apabila itu kamu lakukan maka timbul rasa kasih sayang. Apa itu? Tebarkan salam di antara kalian. Afsu salam bainakum. Jangan tebarkan permusuhan. Jangan tebarkan fitnah, tapi tebarkan kasih sayang. Ya. Kalau sudah sama muslim saling menebarkan kasih sayang, baru kamu disebut beriman. Ya, maka tandanya orang beriman itu adalah saling kasih sayang. Kalau isinya kok dendam, kebencian, kedengkian, kamu bukan orang beriman. Walaupun kamu mengatakan iman, tidak beriman. Kalau tidak beriman, jangan harapkan masuk surga. Nah inilah pentingnya kita ngaji, sehingga mempelajari Islam. Jangan hanya ngaku Islam, tapi nggak paham Islam, tenang-tenang aja. Saya orang Islam, mestinya harus tahu Islam itu apa. Pelajari, sumbernya dengan Quran dan Sunnah tadi.
Kalau ingin mengetahui sumbernya Islam itu apa, pahami Quran dan Sunnah. Di situ nanti kita akan dituntun oleh Quran dan Sunnah tadi ke arah kasih sayang. Maka orang Islam yang mengamalkan Islam betul sama Muslim, tidak ada permusuhan, tidak ada. Tidak akan ada lewat permusuhan. Permusuhan dulu mesti keluar dari Islam. Haram kok.